Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Surah rahmat Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang kitab fikih Muyassar ini tentang taharah ya. Sekarang masuk ke bab keempat, yaitu siwak dan sunnah fitrah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Siwak adalah menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap. Jadi bagian yang pertama itu hukum siwak. Siwak hukumnya disunahkan di semua waktu. Jadi tidak hanya untuk sholat saja ya, untuk wudhu. Hingga orang yang sedang berpuasa tidak mengapa baginya bersiwak pada waktu berpuasa. Sama saja baik di pagi atau sore hari, karena Nabi menganjurkan secara mutlak tanpa membatasi dengan waktu yang tertentu. Di mana beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fami marda tul lirabi. Artinya siwak itu alat pembersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Yang diriwayatkan dalam Bukhari dalam kitab Saum secara mu'allaq dengan ungkapan pasti diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Kemudian dalil yang berikutnya, laula an asukka alla ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya aku tidak khawatir dan memberatkan waktu, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ya, harusnya muttafaqun alaih. Kemudian itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kapan ditekankannya? Bersiwak itu ditekankan saat berwudu, saat bangun tidur, saat bau mulut berubah, saat membaca Al-Quran, dan saat hendak sholat. Demikian juga saat masuk masjid dan masuk rumah, berdasarkan hadis Al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya. Dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza dakhala baitahu, qalat bi siwak. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata,
jika Nabi SAW masuk rumahnya, dengan apa beliau memulai? Dia menjawab dengan siwak. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalil yang berikutnya, ya, di sini dijelaskan, ditekankan juga bersiwak setelah dia melama dan saat gigi menguning, berdasarkan hadis-hadis di atas dan juga Rasulullah SAW bersabda, Kana Rasulullah SAW iza qama minal laili yasusu wahu bisiwak. Rasulullah SAW apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau bersiwak atau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadisnya muttafaqun alaih. Seorang muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesuciannya. Ya, jadi sangat penting. Kalau sekarang nggak ada siwak atau tidak punya, ya sikat gigi. Ya, atau kumur-kumur pakai apa, Listerine atau apalah sejenisnya gitu, supaya nggak bau. Kadang-kadang kita sholat di sebelah orang yang mulutnya bau, rasanya jadi terganggu juga. Karena banyak orang nggak ngerti, ingin sholat berjamaah ke masjid tapi nggak ngerti tata caranya bagaimana. Seperti membersihkan diri, nggak perlu harus pakai gamis. Kalau ada boleh, bagus. Tapi yang penting baju itu bersih. Atau kalau dia pakai kaosnya juga rapi, bersih, harum, nggak bau keringat kayak tukang becak gitu. Kayak kuli. Nggak boleh. Kadang-kadang kita kalau mau menegur, menasehatin, takut tersinggung. Tapi kita di sampingnya rasanya nggak sedap, nggak nyaman sholatnya, nggak tumakninah. Gitu. Ambil contoh, misalnya dia kadang-kadang lagi sholat menguap, mulutnya nggak ditutup. Mana-mana ada tuh bau naganya. Harusnya ditutup juga pakai punggung telapak tangan kiri, bukan tangan kanan. Apalagi nggak pakai punggung tangan kanan, karena kan kadang-kadang dia mau salaman lah sama kita, sama orang lain, kita nggak terima. Gimana? Karena kita ngelihat dia jorok, ya kan? Batuk nggak ditutup. Ya, makanya kita perlu belajar. Ilmu itu sangat penting dan sangat utama. Wajib kita mempelajari ilmu tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara bersihin, semua yang menyangkut kebaikan. Tuh. Nah, di sini diperintahkan seorang muslim itu saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar dalam kondisi yang paling baik, menyangkut kebersihannya, semuanya, kesuciannya. Baiklah saudara yang dirahmati Allah, ya, ini penting, pelajarannya sangat penting. Sekarang masuk ke bagian ketiga tentang siwak dan hukum-hukum taharah. Bagian ketiga, dengan apa bersiwak? Siwak disunahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut. Karena Nabi bersiwak dan menggunakan ranting, ya, siwak pohon arak namanya, ya. Boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Perkaranya dalam masalah ini luas, tidak terikat dengan aturan yang menyempitkan. Jadi kalau nggak punya siwak pada saat wudhu, digini-giniin lah sama gigi, ya, sama tangan kita, jari kanan atau jari kiri,
ya, sebaiknya jari kiri ya. Karena untuk bersih-bersih itu tangan kiri. Bila pada saat berwudu dia tidak memiliki ranting siwak, maka bisa bersiwak dengan jari tangannya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad bab 1 halaman 158, disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir 1 halaman 70. Bagian yang keempat, faedah-faedah siwak. Faedah bersiwak yang paling penting adalah apa yang tertuang dalam hadis di atas, bahwa siwak itu alat pembersih mulut di dunia dan mendatangkan ridha Allah di akhirat. Itu sangat penting sekali, saudara rahmat Allah. Ya, jangan itu karena dianggap sunnah, diabaikan, karena sunnah dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Bukan itu. Apapun yang kita kerjakan dapat pahala, ya kita kerjakan. Bukan berarti nggak apa-apa, nggak berdosa, jangan begitu ya. Seorang muslim patut menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya, karena ia mengandung faedah-faedah yang besar. Sebagian kaum muslim menjalani hidup beberapa waktu seperti 1 atau 2 bulan tanpa bersiwak. Ada kemungkinan karena malas, ada kemungkinan karena jahil, karena bodoh. Mereka telah kehilangan pahala besar dan faedah-faedah yang banyak karena mereka telah meninggalkan sunnah ini yang selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hampir mewajibkannya atas umat, kalau tidak saja khawatir menyulitkan umatnya. Luar biasa ya. Siwak ini kelihatannya ringan, enteng. Gitu. Para ulama menyebutkan faedah-faedah siwak lainnya, diantaranya menguatkan gigi, mengencangkan gusi, menjernihkan suara, dan membuat seorang hamba bersemangat dalam menjalani kehidupan karena bersih. Gitu. Bagian kelima yaitu sunnah fitrah, disebut juga dengan sifat-sifat fitrah, karena pelakunya disifati dengan fitrah yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia di atasnya dan menganjurkannya bagi mereka agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna. Dalilnya mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun minal fitrah, al-istihdad wal khitan wa qasus salib wa tatful ibti wa taqlimul azfar." Artinya ada 5 perkara termasuk fitrah. Yang pertama itu apa? Mencukur bulu kemaluan, khitan ya, untuk laki-laki wajib hukumnya, untuk perempuan sunnah saja ya. Menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. 5 hal itu ya. Hadisnya muttafaqun alaih ya, artinya Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat satu persatu ya, tentang istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan ya.
yang rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Disebut istihdad karena alat yang digunakan adalah besi atau alat besi yang tipis, alat cukur lah sekarang mah ya, atau silet. Dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan. Bulu itu bisa juga dihilangkan tanpa dicukur, yaitu dengan mengoleskan krim perontok atau yang sepertinya. Karena dikhawatirkan takut najis, karena takut kencing nggak cebok gitu ya. Ceboknya cuma di kemaluan doang, mungkin ada yang muncat ke bulu itu. Makanya disunahkan dicukur. Yang kedua itu khitan, yaitu membuang kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepalanya nampak. Ini untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita adalah dengan memotong sedikit daging di atas lubang persetubuhan atau vagina tadi ya, vaginanya wanita. Ada yang berkata ia berbentuk seperti jengger ayam jantan, dan yang sahih adalah bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Hikmah daripada khitan ini untuk laki-laki adalah membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di balik kulit yang menutupi ujungnya. Di samping hikmah-hikmah lainnya yang banyak, untuk wanita adalah mengurangi keras nafsu syahwatnya. Jadi kalau nggak dipotong, syahwatnya luar biasa. Cuma saya belum tahu ya itu kira-kira menurut dalilnya seperti itu. Khitan dianjurkan pada hari ke-7 kelahiran karena ia lebih cepat tumbuh, di samping agar anak tumbuh dalam keadaan paling sempurna. Anjuran dokter pun mengajukan seperti itu, hari ke-7 paling, atau pada saat lahir kan boleh ya, untuk laki-laki. Untuk perempuan sunnah. Yang ketiga itu menggunting dan memendekkan kumis. Nah, ini penting ya. Ada yang mengatakan dicukur habis kumis, panjangkan jenggot. Ada yang cuma dicukur saja, dirapihkan. Ya. Maksudnya menggunting dan memendekkan kumis, maksudnya menggunting pendek. Mungkin karena hal ini mengandung sisi ketampanan, kebersihan, dan menyelisih orang-orang kafir. Terdapat hadis-hadis sahih yang mendorong untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Berarti boleh dicukur ya. Memuliakan dan membiarkannya memanjang jenggot tersebut. Karena dalam membiarkan jenggot terurai, terkadang ketampanan dan kejantanan. Ya, terkandung ketampanan dan kejantanan. Namun banyak laki-laki di zaman ini membalikkan perkara. Mereka malah membiarkan kumis melintang. Mereka melentangi mulut mereka dan mencukur atau memendekkan jenggot mereka. Kebalikan orang-orang kafir seperti itu ya. Kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Semua itu menyelisih sunnah dan perintah-perintah yang muncul untuk mewajibkan memanjangkan jenggot, diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzu syawaliba wa arhul liha wa khaliful majus ya. Dijelaskan, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, serta selisihilah orang-orang Majusi. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Dari Nabi SAW bersabda, beliau bersabda, khaliful musyrikin wa farihul liha wa ahfuz syawari. Selisihilah orang-orang musyrik, ya, panjangkan jenggot dan tipiskanlah kumis. Nah, di sini tuh tipiskan doang kumis ya, bukan cukur habis. Kita dianjurkan menyelisih orang-orang Majusi, orang-orang kafir ya. Kemudian yang keempat, memotong kuku untuk mengguntingnya dengan tidak membiarkannya panjang. Memotong ini memperindah kuku dan menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Sebagian kaum muslimin menyelisihi fitrah Nabawi ini. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka atau kuku-kuku dari jari tertentu di tangan mereka. Semua itu merupakan godaan setan yang menghiasinya dan taklid mengekor kepada musuh-musuh Allah. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, sunnah hukumnya memotong kuku. Kalau perempuan kebanyakan dipanjangkan, laki-laki juga ada karena jempolnya doang dipanjangin, nggak tahu untuk apa. Nggak terlalu panjang kalau mau panjangkan. 5. Mencabut bulu ketiak. Maksudnya membuang bulu yang tumbuh di ketiak. Disunahkan untuk menghilangkan bulu-bulu ini dengan mencabutnya, mencukur boleh, atau selain keduanya, karena dalam menghilangkannya terkandung kebersihan dan melenyapkan bau tak sedap yang menumpuk bersamaan dan keberadaan bulu itu. Inilah agama kita yang lurus, yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sifat-sifat ini, karena di dalamnya terkandung keindahan, kebersihan, dan kesucian. Agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan yang paling bagus, jauh dari taklid pada orang-orang kafir dan bodoh, dan hingga dengan agamanya serta menanti Tuhannya maksudnya begitu, dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ditambahkan kepada 5 sifat ini adalah bersiwak. Sudah kita bahas tadi, menghirup air dengan hidung untuk membersihkan istinsyak ya, pada saat wudu ini ya. Berkumur, membasuh ruas jari-jari tangan, yaitu lingkaran yang berada di punggung jari jemari, di mana biasanya kotoran berkumpul padanya, dan beristinja. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asrun minal fitrah qasus saribi wa ifa ul lihyati wasai wasiwaq wastinsya kulma'i wa qasul azpari wa ghuslul barajimi wa natful ibti wa halqul ana wantiqasul ma'i. Tambah lagi menjadi 10 katanya ya. Asrun minal fitrati ribu. 10 perkara termasuk fitrah: memotong kumis, membiarkan jenggot, siwak, hirup air ke dalam hidung atau dikenal dengan istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi ya, memotong kuku, mencuci ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja atau membersihkan 2 jalan air.
keluar dari lubang hajat. Mus'ab bin Syihab, salah seorang rawi berkata, saya lupa yang ke-10, jika tidak salah yaitu berkumur. Nah, inilah diantaranya. Tadi ada 5, di sini disebutkan lagi 5 dan melalui hadis dari Mus'ab bin Syihab. Itu tadi bab yang keempat ya, tentang kebersihan ya. Demikianlah penjelasan ini. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Tentunya saya mohon maaf kepada antum semua. Saya mohon ampun kepada Allah. Semoga kita semua ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.